Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, pertama-tama kita perlu memanjatkan doa kepada saudara-saudara kita yang khususnya ada di NTT, agar dalam menghadapi musibah ini selalu diberikan kekuatan, ketabahan, serta mendapatkan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang khususnya juga terdampak pada kebakaran hutan dan lahan, baik itu di Sumatera, di Kalimantan, atau di beberapa daerah lainnya. Semoga kita semua selalu dipanjatkan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam memitigasi setiap kejadian yang ada, dan tentunya paling utama adalah keselamatan masyarakat. Amin. Rekan-rekan, pada hari ini Polri melalui Divisi Humas Polri, saya didampingi oleh Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Stama Ops, Brigadir Jenderal Polisi Auliansyah Lubis SIK MH, dan juga bersama kami Bapak Direktur Tipiter Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Irhami. Rekan-rekan, pada kesempatan pagi hari ini nanti kami akan menyampaikan terkait khususnya di beberapa daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dari sisi atau aspek pembinaan operasional yang langsung nanti akan disampaikan oleh Karobin Ops, Stama Ops Polri, dan juga akan disampaikan terkait dengan penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri dan juga jajaran di kepolisian daerah sampai dengan kepolisian resort. Rekan-rekan, pada kesempatan pertama saya ingin memberikan suatu penyampaian bahwasannya rekan-rekan media adalah salah satu mitra strategis Polri untuk memberikan pesan dan khususnya adalah komunikasi. Yang pertama, dalam kejadian ini maka diperlukan suatu kesadaran dan pengetahuan bersama yang sebelumnya Polri bersama Kementerian Kehutanan pada 30 Juli 2026 yang lalu mendasari arahan dan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia pada ratas di 28 Juli yang lalu. Tindak lanjutnya adalah melakukan rapat koordinasi, di mana Bapak Presiden menekankan pada 28 Juli yang lalu terkait antisipasi fenomena El Nino, cuaca ekstrim, serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Maka dalam hal ini Polri bersama Kementerian Kehutanan dan tentu dengan berbagai stakeholder terkait, diantaranya adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas, serta TNI, di mana forum ini merupakan konsolidasi nasional dalam rangka menyatukan strategi menghadapi puncak musim kemarau di tahun 2026. Maka Polri memperkuat langkah mitigasinya sejak tahap prabencana, di mana pendekatan pencegahan berbasis pada data, kolaborasi lintas sektor dan kesiapsiagaan personil, serta seluruh jajaran, ini sudah mulai melakukan sejak awal, yaitu adalah pembaruan pemetaan wilayah rawan karhutlah, dan kemudian memverifikasi hotspot di lapangan dan memperkuat early warning system, serta mengoptimalkan patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni,
pemerintah daerah, dan khususnya lagi yang kita minta adalah partisipasi seluruh masyarakat. Rekan-rekan, sebelumnya Polri juga telah menggelar ratusan apel kesiapsiagaan ya dalam rangka prabencana kemarin sebelum terjadinya bencana. Kemudian juga rapat-rapat siaga, kesiapan aksi dalam kegiatannya, dan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat. Baik itu melalui Babin Kamtibmas dan tentu bersama-sama dengan Babinsa ke seluruh wilayah yang sampai dengan menyentuh masyarakat. Rekan-rekan, di mana arahan Bapak Presiden sebagai pedoman untuk memperkuat mitigasi sejak dini dan sampai dengan saat ini, Bapak Kapolri juga bagaimana merespon dari semua arahan Bapak Presiden Republik Indonesia beserta seluruh stakeholder. Maka yang kita harapkan dengan teman-teman media, khususnya kita bisa memberikan awareness pengetahuan, kesadaran pengetahuan kepada masyarakat tentang pendekatan membangun kesadaran dan tindakan untuk melindungi lingkungan. Dalam hal ini tentu kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengetahuan dan kesadarannya. Yang nanti kami sampaikan ini bukan hanya mitigasi karhutlah dan penegakan hukum persoalan lingkungan, namun Bapak Kapolri lebih menekankan kembali menyangkut keselamatan masyarakat juga terkait perlindungan lingkungan, tindakan pencegahan, upaya peningkatan kualitas lingkungan, dan kewaspadaan terhadap ancaman yang ada. Sehingga tujuan akhirnya, mari kita sama-sama mengubah perilaku dan pola pikir kepada seluruh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait lingkungan demi keberlanjutan dan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Maka ini sebagai pesan untuk meningkatkan awareness kepada seluruh masyarakat melalui teman-teman media dan bisa sampai kepada seluruh individu masyarakat Indonesia. Maka untuk itu saat ini kami persilakan kepada Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Staf Mabes Polri untuk menyampaikan strategi dalam pola operasi mitigasi bencana alam khususnya karhutlah. Kami persilakan. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Dir Tipiter, rekan-rekan media sekalian. Tadi sebagai pembuka, Pak Karopenmas sudah menyampaikan bahwa Pak Presiden sudah memerintahkan khususnya kepada Polri, ya. Jadi Bapak Kapolri sudah memerintahkan kepada kita, pada seluruh anggota Polri untuk menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Presiden. Kemudian kita dari Polri sendiri sudah membuat beberapa strategi terkait dengan untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi terkait dengan karhutlah. Langkah-langkah yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu seperti tadi disampaikan oleh Pak Karopenmas, kita sudah melakukan persiapan sebenarnya bahkan dari tahun lalu. Tapi langkah-langkah ini terus kita lakukan sampai dengan di awal tahun kemarin kita sudah beberapa kali membuat rakor, melaksanakan rakor dengan beberapa kementerian terkait untuk tentunya menyatukan persepsi langkah apa yang harus kita lakukan untuk bersinergi dalam penanganan karhutlah. Kemudian selain itu menindaklanjuti dari hasil rakor, Polri juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan persiapan itu di seluruh wilayah. Jadi seluruh satker, seluruh polda sampai dengan kejajaran Polres itu sudah melakukan persiapan. Persiapan itu apa? Yaitu apel kesiapan bagaimana personil yang siap untuk menangani dan mitigasi terkait dengan karhutlah. Kemudian juga di apel tersebut mengecek kesiapan alat peralatan yang untuk mendukung pelaksanaan personil-personil ini dalam penanganan karhutlah tersebut. Kemudian juga sudah dilakukan untuk pencegahan terpadu. Polanya adalah Polda jajaran gencar melakukan patroli darat dan udara
patroli udara ini selain menggunakan helikopter juga menggunakan drone. Kemudian melaksanakan sosialisasi dengan cara membuat maklumat larangan membakar, kemudian melakukan pemetaan titik rawan serta pembuatan infrastruktur ya, seperti pembahasan seperti membuat embung. Itu nanti mungkin disampaikan oleh Pak Karopenmas. Itu ada ribuan embung ya di beberapa polda yang menjadi atensi. Ada 8 polda mungkin Pak Karopenmas ya. Kemudian membuat juga seperti sekat kanal supaya nanti api itu tidak berpindah kepada tempat yang lain. Sekat kanal itu mungkin ada sampai dengan ratusan. Dan juga ribuan sumur bor. Jadi untuk mengantisipasi kalau seandainya embung yang kita buat itu kering, itu juga sudah diantisipasi dengan membuat sumur bor. Ya, jadi kalau misalnya di daerah gambut sudah terbukti bahwa tidak begitu dalam, mungkin sekitar dalamnya 20-40 meter itu sudah bisa mendapatkan air, dan itu tidak terlalu lama, mungkin sekitar 2-3 jam itu sudah bisa berhasil kita untuk membuat sumur bor. Kemudian berikutnya terkait dengan mekanisme operasional dan capaian pendeman api. Dalam merespon ancaman titik api, Polri menerapkan SOP respon cepat dengan target 1-2 jam sejak satelit mendeteksi hotspot. Jadi kita nanti mungkin Pak Karopenmas tadi juga sudah menyebutkan ada aplikasi kita namanya hotspot yang bisa mendeteksi titik api. Walaupun hotspot ini hanya bisa memonitor titik panas. Nanti dari hotspot ini baru nanti diverifikasi oleh personil yang ada di lapangan. Di titik tersebut apa benar api atau yang lain sebagainya. Jadi memang hotspot ini baru sampai bisa mendeteksi titik panas. Kemudian alur kerjanya dimulai dari deteksi dini via satelit maupun laporan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi di lapangan. Ya, jadi anggota atau personel Polri bersama dengan stakeholder terkait, dengan TNI, dengan BPPD dan lain sebagainya, coba mengecek ke titik api yang termonitor dari hotspot atau melalui dengan drone yang sudah kita siapkan. Kemudian apabila benar baru melakukan dengan respon cepat, merupakan pemadaman serta pendinginan area tersebut. Dari data kita bahwa data ini kami ambil di tanggal 22. Jadi mungkin tidak bisa menjadi pedoman rekan-rekan media sekalian karena ini dia selalu bertambah. Jadi mungkin bahkan jam per jam itu bertambah. Nah, dari tanggal 22 yang lalu ada 48.656 hotspot yang terdeteksi secara nasional, dan hasil verifikasi darat mengkonfirmasi adanya 7.872 titik api yang aktif. Jadi lebih kurang dari hotspot tadi sekitar 16,17%. Sebagian besar terkonsentrasi di 5 provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, ada sekitar 2.849 titik api, kemudian Riau ada 1.201 titik, Sumatera Selatan ada 1.105 titik, Kalimantan Selatan 738 titik, dan Kalimantan Tengah ada 674 titik. Nah, kemudian dari data kita juga total luasan lahan terbakar secara nasional tercatat ada 64.341 hektar. Jadi berkat kerja keras dari tim gabungan Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat di lapangan sebesar 39.999 hektar atau 62% dari total area terbakar telah berhasil dipadamkan dan dikendalikan. Ya, itu data yang sudah kita collect di posko krisis kita, krisis center kita, ini yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian kami perlu sampaikan juga kepada rekan-rekan media, kesiapan personil dan sarana prasarana yang kita miliki untuk menopang operasional secara berkelanjutan. Polri menyiagakan kekuatan penuh secara nasional. Ya, jadi kita menyiagakan penuh secara nasional, disiagakan 48.308 personil Kor Sabara dan 23.360 personil Kobrimob yang siap digerakkan kapanpun dibutuhkan. Peralatan yang kita siapkan juga seperti ratusan unit pompa air portable, karena kebakaran ini tidak hanya dekat dengan pemukiman kita, bahkan ada yang tidak bisa terjangkau dengan kendaraan roda 4.
atau mungkin roda 2. Jadi memang harus jalan, sehingga kita butuhkan alat mesin yang portable tadi. Kemudian juga kita siapkan juga ada breathing apparatus, baju tahan panas, kalau bisa dijangkau dengan kendaraan taktis SAR Karhutla yang berkapasitas 2.500 liter dan foam 250 liter. Kemudian kita juga ada modifikasi drone fire suspension, jadi drone itu bisa terbang, membawa ada 8 bola untuk bisa ditembakkan ke titik api. Jadi kalau bisa membuat begitu lihat, oh ada titik api, kemudian drone itu akan ditembakkan ke titik api. Mudah-mudahan api itu bisa padam. Kami juga dari Polri ada 2 helikopter, ada 2 unit helikopter yang bisa digunakan sebagai waterbooming. Nah, ini Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa ada daerah-daerah yang sulit dijangkau, coba dimodifikasi. Nah, mungkin bisa ditampilkan nih contoh modifikasi nih. Modifikasi kendaraan roda 2 yang seharusnya ini kita gunakan untuk Babin Kamtipmas, ini bisa rekan-rekan media lihat, tolong bisa ditampilkan. Ini di pabrik nggak ada nih rekan-rekan, jadi ini modifikasi. Ini langsung perintah Bapak Kapolri, coba kendaraan kita yang punya bisa dimodifikasi nggak, bisa untuk bisa mencapai ke daerah-daerah yang sulit terjangkau. Nah, ini sangat berguna untuk rekan-rekan kita di lapangan untuk bisa memadamkan api ya di tengah-tengah lokasi titik api. Bisa terlihat? Coba sebentar nanti ini. Oke, sambil kita menunggu bentuknya seperti apa, tapi nanti rekan-rekan nanti lucu juga nih. Modelnya agak lucu-lucu karena memang ini modifikasi ya rekan-rekan. Ya, nanti sebentar sambil kita melihat. Kemudian rencana tindak lanjut hari ini kita akan mengirimkan 1 SSB personil untuk melaksanakan pemadaman api ke Kalimantan Barat. Kemudian juga ada lebih kurang 10 personil sebagai leader nantinya untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar. Nah, nanti 10 orang ini sebagai leader nanti akan dibantu dari kewilayahan bisa mengedukasi masyarakat supaya tidak membuka lahan atau membakar sembarangan yang akan berakibat fatal, akan meluasnya kebakaran hutan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Nanti sambil berjalan, nanti mungkin Pak Karopenmas bisa memperlihatkan bentuk kendaraan yang dimodifikasi untuk bisa menembus atau menjangkau ke titik api yang memang jauh dari tempat yang bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, terkait tadi kreativitas, inovasi, dan upaya-upaya sebagai langkah antisipasi dan tindakan preventif dan preemptif. Salah satunya infrastruktur pembasahan ya. Jadi beberapa secara geografis khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera itu kan lahan gambut. Jadi hampir sudah ada 1.296 embung dan 843 sekat kanal dan ratusan sumur bor di wilayah vital. Tentu melihat dari epicentrum kerawanan potensi karhutlah dibangun di situ. Nah, kemudian ditambahkan lagi secara data hotspot tadi yang disampaikan Pak Karobinop merupakan data yang bersifat dinamis, real time per tanggal 22 Agustus. Tentu dinamikanya akan berubah, baik itu berkurang harapannya ya, tentu nanti akan menjadi dinamika di tindakan lapangan. Kemudian terkait juga sebagai salah satu contoh konkret awareness atau kesadaran pengetahuan kepada masyarakat, kita ketahui saat ini sedang puncak-puncaknya kita menghadapi El Nino, cuaca ekstrim. Maka secara konkret yang kami harapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan secara konvensional. Bapak
Kementerian Bapak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan surat edaran, ya, tidak melakukan hal itu. Termasuk mungkin saudara-saudara kita bermaksud membakar sampah. Mungkin tujuannya adalah hanya membakar sampah, tapi kita mulai awareness dampak daripada pembakaran sampah di cuaca saat ini dan kemudian tidak ditunggu oleh masyarakat, ini juga bisa berdampak yang sangat luas. Termasuk, mohon maaf, beberapa saudara-saudara kita yang mungkin dengan cara merokok saja ketika puntungnya baranya masih ada, itu dapat memicu. Nah, ini contoh-contoh konkret. Mari kita tingkatkan sama-sama kesadaran seluruh masyarakat untuk betul-betul melihat dari risiko yang saat ini sebagai real time fakta bisa kita lihat dampaknya bagi keselamatan masyarakat lainnya. Ini yang saya tambahkan dari Pak Karopinov. Selanjutnya kita lihat dari Barreskrim Polri untuk penindakan atau penegakan hukum dengan adanya beberapa wilayah dan Barreskrim menetapkan tersangka dalam tentunya dugaan tindak pidana di Karhutla ini. Kami persilakan Pak Irhami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Karopenmas Divhumas Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko SIK. Kemudian saya hormati juga Bapak Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Selama Ops, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Aulian Sahlubes SIK MH, izin. Kemudian Pak Kasubdit 3 Direktorat Tibiter Barreskrim Polri, Pak Kombes Pipit, serta rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu bertatap muka dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Karops tadi sangat benar, bahwa kita sudah mulai rencanakan sudah lama. Akan tetapi manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan menentukan bahwa bencana kebakaran ini tetap terjadi. Oleh sebab itu, kami dari Direktorat Tibiter Barreskrim Polri selaku pembina fungsi teknis bidang penegakan hukum, tentunya kami bertugas memberikan asistensi serta bersama-sama melakukan penegakan hukum, khususnya adalah bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Kami didampingin oleh Kasubdit 3 yang secara langsung bertanggung jawab di bidang itu. Bahwa kami bersama jajaran telah melaksanakan kegiatan penegakan hukum ini benar-benar dalam rangka untuk melindungi masyarakat yang lain. Karena apa? Mereka yang melakukan pembakaran tentunya mendapatkan keuntungan, tetapi hal tersebut justru merugikan warga masyarakat yang lain, terutama asap ataupun dampak-dampak kebakaran lainnya. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 polda, yang mana semua kami laksanakan kegiatan tersebut. Kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya. Yang pertama adalah Polda Riau, rekan-rekan sekalian, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak
ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Adapun rincian Polda jajaran yang pertama adalah Polda Riau 32 LP dari 1.201 titik api. Jadi 1.200 titik api yang berhasil kami laksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan itu baru 32 LP. Mungkin ini sebagai prioritas utama, tetapi apa yang disampaikan Pak Karubinov tadi tidak berhenti sampai di sini. Kami tetap dinamis melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sampai hari ini sudah kami turunkan tim asistensi dan nantinya kalau ada lapis kemampuan, kalaupun harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kami dari Direktorat Tipiter Barreskrim Polri, perkara tersebut akan tentunya kami ambil alih. Kemudian dalam proses penyelidikan di Polda Riau ini ada 2 perkara, kemudian naik sidik karena sudah ditemukan peristiwa pidananya, itu 30 laporan polisi. Kemudian Polda Riau telah menetapkan kurang lebih 35 orang tersangka. Kemudian lanjut yang kedua, Polda Kalbar telah menerbitkan 18 laporan polisi dari 2.282 titik api. Ini sangat banyak memang, dan rekan-rekan tahu kemarin Bapak Presiden dan Bapak Kapolri serta Panglima TNI secara langsung turun ke lapangan ke TKP kebakaran, dan memang di sana juga sangat banyak. Modus operandinya adalah 2 hektar dibakar oleh masyarakat, dan pembakaran ini tentunya sangat merugikan masyarakat yang lain. Kemudian Polda Sumatera Selatan 15 laporan polisi dari 618 titik api. Prosesnya adalah yang pertama proses penyelidikan itu 15 perkara, kemudian tersangkanya 17 orang. Kemudian lanjut Polda Jambi 17 laporan polisi dari 64 titik api, semuanya sudah proses sidik semuanya, kemudian penetapan tersangkanya adalah 8 orang. Kemudian kami lanjut Polda Kalteng 8 laporan polisi dari 203 titik api. Proses penyelidikan 2 perkara, proses sidik 5 perkara, kemudian tersangkanya adalah 11 orang. Lanjut ke-6 adalah Polda Kalsel 3 laporan polisi dari 318 titik api, proses penyidikan 3 perkara, tersangka 2 orang. Polda Kaltim 2 laporan polisi dari 243 titik api, proses penyelidikan 1, kemudian proses sidik 1, tersangkanya 1 orang. Kemudian lanjut Polda Aceh 2 laporan polisi dari 71 titik api. Selanjutnya Polda Kaltara 2 laporan polisi dari 12 titik api, kemudian Polda Kaltara melakukan penyelidikan 2 laporan polisi. Bahwa dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut dari 9 Polda tersebut, rekan-rekan ataupun Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah 35 buah korek api, ini sebagai alat yang digunakan untuk membakar. Tentunya ini bukti bahwa memang terjadi kesengajaan untuk melakukan pembakaran, bukan apa yang disebabkan karena alam, dampak dari panas El Nino. Kemudian 2 botol plastik oli bekas, kemudian 2 buah botol plastik BBM jenis solar. Ini sangat jelas bukti kami secara valid menetapkan proses penyidikan dan menetapkan tersangka ini berdasarkan alat bukti secara profesional. Kemudian 2 jerigen kapasitas 10 liter yang berisikan BBM jenis solar, 2 botol plastik BBM jenis Pertalite, 1 botol plastik minyak tanah, 21 parang, 2 kapak, 1 cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, 5 buah plastik sampel tanah terbakar, 2 unit senso, 13 plastik bekas polybag, 6 batang bibit sawit, 1 pasang sepatu boot. Dari barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan tentunya. Rekan-rekan tahu ini adalah musim panas, sangat mudah untuk melakukan pembakaran dan dilakukan penanaman perkebunan sawit pada masa
musim hujan nantinya. Kemudian kami lanjutkan strategi penegakan hukumnya adalah bersama kami lakukan dengan rekan Polda jajaran melakukan penegakan hukum tindak pidana karhutla ini dengan cara memonitoring hotspot. Kemudian apabila terindikasi adanya hotspot, maka petugas Polri yang terdepan dari mulai Polsek, Polres, rekan-rekan dari jajaran Reskrim melakukan kegiatan verifikasi. Kemudian setelah dilakukan verifikasi ke lapangan, apabila terdapat fire spot atau lahan yang terbakar, maka terlebih dahulu dilakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla. Bagaimanapun keselamatan petugas itu menjadi penting. Oleh sebab itu kami pastikan aman, baru kami laksanakan kegiatan olah TKP untuk dilakukan penyelidikan. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan peristiwa pidana, maka status penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti hingga penetapan tersangka. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, rata-rata modus operandi pada 9 Polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis. Oleh sebab itu, ini adalah kejahatan yang luar biasa tentunya, mengakibatkan korban, masyarakat yang lain demi untuk kepentingan pribadi. Kemudian pasal-pasal yang kami terapkan terhadap tersangka tersebut itu yaitu terkait Undang-Undang Kehutanan, kemudian terkait Undang-Undang Perkebunan, kemudian Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kebakaran hutan dan lahan tersebut. Terakhir, closing statement kami adalah bahwa Polri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Setiap peristiwa karhutla akan kami tanganin secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian yang memenuhi ketentuan pidana, Polri akan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla tersebut. Pencegahan ini menjadi penting karena apa? Karena kalau sudah terbakar tentunya butuh sumber daya yang besar, baik sumber daya manusia, anggaran, waktu kita tersita untuk melakukan pemadaman dan sebagainya. Polri akan terus hadir bekerja secara profesional dan tegas untuk memastikan setiap peristiwa karhutla ditangani secara sesuai dengan SOP yang berlaku serta mencegah kejadian serupa terjadi. Bahwa proses penegakan hukum ini tentunya bagian dari preemptive strike yang mana para pelaku kita lakukan pengamanan, kita lakukan penahanan supaya mereka tidak melakukan atau mengulangi perbuatan lagi ke depan, setidaknya di masa kemarau ini yang mana sangat sensitif apabila terjadi pembakaran, sangat sulit untuk dipadamkan terkait kurangnya sumber-sumber air di lapangan. Kami juga menegaskan akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut. Sekali lagi kami berkomitmen seluruh penyelidik dan penyidik di jajaran Polri bahwa kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut sehingga diperoleh kepastian hukum untuk menjaga keselamatan masyarakat yang lain.
Saya kira itu demikian kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut Tipiter Bareskrim Polri. Rekan-rekan tadi ada gambar ya yang terkait dengan inovasi menyesuaikan dengan geografis di lapangan. Ini contohnya kendaraan kendaraan Polri itu roda 2 yang bisa menjangkau dalam bentuk jenis trail, kemudian dimodifikasi sebagai pemadam api karhutla, di mana alat pemadamnya itu bersifat mobile, portable, ya, karena menyesuaikan dengan jangkauan yang akan dijangkau. Ada lagi ini juga jenis ATV 4 roda yang kecil, kemudian juga digunakan secara modifikasi untuk menjangkau sampai dengan ke seluruh daerah potensi-potensi kerawanan karhutla. Ini sebagai satu wujud bahwasannya Polri berkomitmen dalam penanggulangan ini dengan segala infrastruktur dan kemudian bisa memitigasi karhutla ini. Baik, itu rekan-rekan. Baik, terima kasih Pak Irhami. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman media. Sekali lagi silakan bertanya dan kemudian sama-sama kita untuk memberikan awareness, kesadaran pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para masyarakat di daerah rentan kebakaran hutan dan lahan. Kami persilakan. 1, sebelah kanan saya sebutkan nama dan medianya, nanti pertanyaannya ditujukan kepada siapa. 1 lagi, 2, 3. Segmen 1 ini saya ambil 3 dulu ya. Nanti mekanismenya bertanya langsung kami jawab, yang lainnya nanti baru dipertanyakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Sultan dari bisnis.com. Mau menanyakan ke Pak Irham. Tadi kan ada sekitar 72 tersangka, Pak. Nah, itu dia tadi alasannya itu membuka lahan untuk salah satunya penanaman sawit. Itu dia perorangan atau memang dia terafiliasi atau disuruh oleh perusahaan tertentu untuk membuka. Lalu mereka ini sejak kapan melakukan pembukaan lahan ini? Apakah memang sudah direncanakan atau secara insidental mereka tuh langsung membuka lahan gitu? Kemudian itu aja nih Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sultan. Silakan untuk Direktur Tipiter untuk bisa menjawab. Dari gimana? Baik, Mas Sultan ya. Kami jawab langsung bahwa 72 tersangka tersebut sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Ini kan musim kemarau akibat El Nino yang sangat panjang dan sebagainya. Dia untuk mempermudah untuk pembukaan lahan tersebut biasanya sudah ditebang mereka mulai dari Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng. Itu sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu itu mereka sudah tebang, makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal. Yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu, pasca pembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus seperti ini. Akan tetapi kami tetap berkomitmen dengan integritas dan kemampuan yang ada kami, walaupun antara jumlah pembakaran dengan personil itu juga cukup timpang. Akan tetapi kami skala prioritas akan kami bagi untuk melakukan penegakan hukum, mengejar pelaku-pelaku baik individu ataupun korporasi yang terlibat. Sebagian besar pengakuannya masih individu, tetapi nanti akan kami lihat dari transaksi keuangannya. Apakah biaya itu biaya pribadi ataupun ada aliran-aliran dari korporasi yang menyuruh atau memerintahkan mereka untuk melakukan pembakaran. Kami tidak percaya apa pengakuan dia, tetapi fakta, bukti, transaksi ataupun
Eviden-eviden lain akan kami cari apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain ataupun korporasi yang memerintahkan pembukaan tersebut. Demikian, Mas. Pak, satu lagi maaf berikan. Jadi secara umum dari 72 tersangka ini itu rata-rata dampaknya terhadap kerusakan itu berapa hektar? Apakah tadi yang disampaikan itu 2 hektar rata-ratanya atau mungkin bisa lebih luas dari itu, Pak? Khususnya di Kalbar itu kan ada perda yang mengatakan boleh 2 hektar. Akan tetapi yang dibakar 2 hektar dampaknya bisa sampai kemana-mana, nggak bisa dikendalikan. Kondisi kemarau panjang El Nino seperti ini, air tidak ada, kemudian kondisi tanah, kondisi kayu-kayu yang sisa ditebang ini kering, tentunya siapa yang bisa mengendalikan untuk 2 hektar ini? Kami pastikan, kami berkomitmen tetap dilakukan proses penegakan hukum untuk menjaga lingkungan-lingkungan lain ataupun areal-areal yang lain agar tidak dilakukan yang sama. Kalau 2 hektar seluruh Kalbar itu semua 2 hektar, tentunya juga seluruhnya terbakar nantinya. Demikian, Mas. Baik, terima kasih ya Mas Sultan. Selanjutnya sebelah kiri dulu tadi ya, nomor 2. Silakan. Pak Lydia dari CNN, mungkin ada sedikit kemarin kan pas Pak Mensesnek menemani Pak Presiden ke sana disebutkan tadi kan baru disebutkan 72, padahal Pak Mensesnek kemarin bilang ada 4 korporasi yang sudah dalam proses penyidikan. Nah, apakah dari tim Polri sendiri sudah ada koordinasi 4 korporasi itu siapa aja? Apakah mereka adalah perusahaan sawit yang ada di Kalimantan atau seperti apa? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih Mbak Lydia CNN ya. Kami persilakan Pak Dir. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Kami sampaikan dari awal, kami akan melaksanakan kegiatan proses investigasi, baik penyidikan secara profesional. Basisnya adalah alat bukti. Alat bukti di TKP berdasarkan olah TKP, kemudian keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian keterangan tersangka adalah pengakuan tidak menjadi utama yang mutlak, tetapi alat bukti yang harus kami cari. Kami kelebihannya penyidik adalah bisa geledah, bisa nyita, bisa koordinasi dengan PPATK untuk mencari arus ataupun aliran transaksi keuangan. Tentunya dia membakar tidak akan mau gratis, pasti ada pemodal, pendana, pasti diberikan uang itu dari mana, itu yang kami cari. Tapi kalau dipastikan sampai saat ini kami sedang proses, mohon sabar, kalau ada pasti nanti kami informasikan kepada rekan-rekan media ataupun ke publik. Demikian. Terima kasih Pak Irhami. Jadi proses ini secara simultan atau kesinambungan masih berlangsung ya, apa yang kami sampaikan ini. Baik, silakan. Sekali lagi yang ketiga pertanyaan, silakan. Baik, perkenalkan saya Anwar dari Detikom. Izin bertanya Pak, untuk yang pertama kan sudah ditetapkan 72 tersangka. Nah, saya ingin memastikan itu tempusnya dari bulan apa ya Pak? Nah, lalu yang kedua, kemarin sempat viral Pak di Kalteng, itu ada pria bersenter yang sudah ditangkap dan ditangani sama kepolisian. Nah, kemarin kan tadi kan disebutkan bahwa di Kalteng itu sudah ditetapkan 11 tersangka ya Pak. Nah, apakah si pria center ini sudah termasuk salah satunya? Baik, dari Detikom ya. Tempusnya adalah mulai Februari sampai sekarang. Sebenarnya kita kan sudah menyiapkan, mengantisipasi kegiatan-kegiatan pada saat kemarau panjang seperti ini akan terjadi. Kemudian apa yang disampaikan tadi, yang kedua tadi terkait yang pria presenter itu sudah masuk, sudah disidik dan tetapkan tersangka. Demikian. Cukup ya Mas Harpar. Baik, saya buka sesi kedua. Segmen ini 3 penanya, silakan. Cukup, rekan-rekan? Oh, ada satu di sebelah kanan saya. Silakan, Mbak. Istri dari Kompas.com mau saya terkait penyidikan sementara, apakah ada indikasi dari pemerintah ataupun dari lembaga penegak hukum yang ikut andil? Tadi kan sebut sudah ada 3 bulan sebelumnya, mungkin ada perizinan ataupun gimana dari pihak kepolisian, penyelidikannya bagaimana? Terima kasih Mbak Prisi dari Kompas.com. Maksudnya? Ulangi Mbak. Ulangi pertanyaan yang spesifik. spesifik saja langsung. Ada enggak dari lembaga penegak hukum yang terlibat dugaannya terkait dengan perizinan, tadi kan 2 hektar atau izinnya serampangan atau bagaimana, ada indikasi? Baik, berbicara 2 hektar itu khusus di Kalbar, memang ada perdanya di sana. Walaupun sudah dilakukan pencabutan dari ada aturan baru yang mengatakan tidak boleh mulai kemarin. Oleh sebab itu 2 hektar ini kami mohon untuk rekan-rekan masyarakat Kalbar juga tidak dilakukan lagi.
Akan tetapi pertanyaan dari Mbak tadi terkait penegak hukum dan sebagainya, aparat ataupun pejabat-pejabat sampai saat ini belum ditemukan. Tetapi kami masih dinamis ya. Tentunya alat bukti kami basisnya adalah alat bukti. Alat bukti di TKP itu apa? Orang, keterangan saksi, kemudian petunjuk-petunjuk, transaksi keuangannya. Ini sedang kami kejar tentunya. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada aktor lapangannya. Tetapi kepentingan dari kegiatan pembakaran itu untuk apa, untuk siapa, itu pasti akan kami kejar sampai tuntas. Demikian, Mbak. Ya, jadi untuk yang tadi disampaikan ada pencabutan itu ada surat edaran nomor 16 tahun 2026 ya dari Menteri Lingkungan Hidup tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Mungkin ini juga bisa disosialisasikan oleh teman-teman semua kepada masyarakat. Satu lagi, Mbak, silakan. Silakan, Mbak. Sejauh ini apakah sudah ada korban jiwa yang teridentifikasi serta apakah ada kerugian gitu atas kebakaran lahan yang ada di beberapa wilayah? Baik, untuk kerugian baik itu fisik, kesehatan, dan jiwa ya tentu ini nanti secara ranahnya kami akan rakor ya melihat dari dampak kesehatan mungkin dari di bidang Kementerian Kesehatan ya dengan pemerintah daerah dan juga terkait dengan kerugian material lahan tentu kementerian terkait stakeholder ini akan kita sampaikan. Namun ranah yang kami sampaikan di sini adalah bagaimana proses penegakan hukum ini bisa efektif dan kemudian dalam proses mitigasi bencana yang sudah ada khususnya karhutla bisa teratasi, terkendali dan kemudian kembali pada kondusif. Itu Mbak Intan. Ya. Silakan satu lagi. Siapa Mas? Silakan. Dari para tersangka ini, dari penyidikan dan penyelidikan, para tersangka ini memang individu atau memang ada komunikasi dari tersangka satu ke tersangka lainnya, Pak? Maksudnya apakah ada komunikasi dari para tersangka ini sehingga melakukan tindakan yang sama gitu, Pak? Ditujukan kepada Pak Dir ya? Pak Dir. Oke, baik silakan Pak Dir. Poin langsung saja. Poinnya adalah apakah para tersangka ini saling berkomunikasi gitu? Oh, ada keterkaitan satu sama lainnya. Sama yang lain atau memang mereka saat ini penyelidikannya sendiri-sendiri gitu? Oh, Baik, rekan-rekan, sekali lagi bahwa basisnya adalah keterangan saksi, keterangan tersangka di TKP dan alat bukti lain. Sampai hari ini yang kami temukan sebagian besar adalah individu-individu yang memang untuk kepentingan dirinya dan kepentingan yang menyuruh orang lain. Tetapi antara satu dan yang lain sedang kami kembangkan. Jadi nantinya adalah yang paling penting adalah bukti transaksi keuangan. Ini siapa yang bisa melihat. Kalau dia pasti keterangannya saya untuk saya Pak, untuk pribadi saya dan sebagainya. Mungkin demikian Mas ya. ya silakan Mas. Dari mana? Silakan. Pak, kami dari Tribun Kompas tadi barusan Pak Ade menyinggung soal ada transaksi keuangan Pak. Apakah sudah bisa disebutkan Pak nominal yang saat ini sudah ditemukan dari transaksi keuangan para tersangka ini berapa yang mereka terima dari transaksi keuangan? Baik. Untuk transaksi keuangan sedang pendalaman. Apakah mereka ada yang menyuruh, kemudian ada yang biayai. Tentunya alat-alat pembayaran mereka, transaksi rekening sedang kami upayakan untuk kerjasama dengan PPATK. Demikian. Masih belum bisa disebutkan terkait nominalnya Pak yang sudah diperoleh oleh tim. Belum. Iya rekan-rekan. Sekali lagi ini secara simultan masih ya. Proses ini kan masih terus berjalan. Saya tambah dikit Bang. Ya silakan Pak Dir. Baik rekan-rekan sekalian, saya menambahkan bahwa kegiatan pembakaran hutan dan lahan ini kita tahu bahwa saat ini adalah kemarau panjang, El Nino. Kami menghimbau kepada masyarakat ataupun rekan-rekan yang punya kepentingan untuk itu, untuk tetap tidak melakukan pembakaran tentunya, supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan ini secara luas. Ini mungkin belum terlalu meluas banget, tetapi kalau tetap dilakukan pembakaran akan lebih luas dan penanganannya akan lebih sulit tentunya. Ini kami menghimbau. Kalaupun ada aturan-aturan pemakluman pembakaran, mohon untuk tidak dilaksanakan tetap karena ini musim kemarau panjang. Dari aspek setelah dibakar nanti untuk meredakan, untuk memadamkan dari mana?
sumber airnya juga susah di lapangan dan sebagainya. Ini perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, rekan-rekan, rekan-rekan media untuk disosialisasikan kepada masyarakat tentunya. Mungkin demikian. Ya, silakan satu lagi dari Detik. Memastikan satu lagi, ini kan tadi tersangka disinggung ada 72 ya Pak. Nah kalau saya boleh rinci itu kan Polda Riau ada 35, Sumsel ada 17, yang ada 8 orang, Kalteng ada 11 orang, Kalsel 2 orang, Kaltim 1 orang. Nah itu kebetulan saya barusan hitung itu ternyata 74 orang Pak ketika saya rinci. Apakah sebenarnya ada 74 orang, sebelumnya 72 orang? Satu, ada keterangannya kurang satu kan? Satu SP3 penghentian penyelidikan. Nanti rilisnya ada lengkapnya. Jadi berapa 74 kali? pertama, makanya satu SP3 tadi. Kan 74. Penetapan tersangkanya 74, satu kan proses masih, satu penghentian penyidikan. Ya. Berarti 72-nya enggak, Pak? Tadi pertama pas proses 72. Oh, sorry 72. Ya. Oh, 72. Iya. Oh, 72 yang satu udah ini. Pak, berarti dari 74 SP31 kan 73 Pak, atau seperti apa? Iya. Sorry, 72 total, kemudian satu SP3, tinggal 71. Iya. Iya. Cukup ya, rekan-rekan ya. Paling paham. Jadi rekan-rekan, proses ini terus bersinambungan ya. Dan simultan ini Polda, beberapa 9 Polda dan Barreskrim Polri terus akan mengkurasi terkait dengan pendalaman baik itu penyelidikan maupun proses penyidikan yang ada. Ya, gitu. Silakan Pak Dir. Ada tambahan? Baik, yang paling akhir penekanan dari kami penegak hukum dalam hal ini Barreskrim Polri khususnya Direktorat Tipiter bersama rekan-rekan Polda jajaran. Di sana ada Direktorat Kriminal Khusus dan Subdit Tipiter khususnya akan berkomitmen secara masif akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Kami akan kejar sampai orang yang menerima keuntungan atas pembakaran tersebut, baik korporasi ataupun individu, akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas tentunya. Alasan apapun, alasan ekonomi, mudah dan sebagainya, itu tetap tolong jangan dilakukan pembakaran di saat-saat seperti ini, saat-saat kemarau panjang, El Nino, tidak boleh. Karena apa? Karena kalau sudah terbakar tentunya akan sulit dipadamkan, mengingat di lapangan sumber-sumber air juga susah ditemukan apa yang disampaikan oleh Pak Karupinov tadi. Demikian waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Karupin, Mas. Terima kasih Pak Irhamni. Cukup rekan-rekan? Pak, mungkin satu lagi Pak, itu dari puluhan tersangka yang sudah ditetapkan itu terkait latar belakangnya apa ya Pak? Seperti pekerjaan sehari-harinya itu apa ya Pak? Pekerjaannya mereka pekerja serabutan tentunya, memang petani rata-rata, membuka lahan, kemudian menanam sawit dan sebagainya. Petani ladang. Cukup ya rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi rekan-rekan adalah mitra strategis. Di sini pesan-pesan apa yang kami sampaikan tentu akan bisa sampai masuk kepada individu-individu masyarakat, khususnya awareness, pengetahuan, kesadaran masyarakat terhadap risiko ya, apa yang berdampak di khususnya cuaca El Nino atau cuaca ekstrim saat ini. Maka sekali lagi kami sampaikan, yang kami sampaikan ini adalah bukan sekedar hanya mitigasi karhutla dan penegakan hukum persoalan lingkungan saja, tapi juga kita awareness terhadap keselamatan masyarakat dan tentunya adalah perlindungan terhadap lingkungan sebagai suatu keberlanjutan dan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih, saya tutup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.